Terpujilah Engkau Bapa yang dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau telah menyertai kami, bahkan pada malam hari ini Engkau boleh menghimpunkan kami persekutuan Bapa untuk hadir di rumah keluarga kami di tempat ini. Kami mau datang memuji memuliakan Engkau. Terlebih tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah tanah hati kami Tuhan kami persiapkan juga untuk kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu Tuhan tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi akan mendapat tempat terbaik di hati kami, yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapak-Bapak menjalani kehidupan kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini. Mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita pada malam hari ini di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-21. Saya minta tolong kita baca secara bergiliran satu bab satu ayat. Gunakanlah saudara-saudara kata-kata ini aku kenakan pada diri sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan janganlah melampaui yang ada berdiri, supaya jangan ada di antara kamu yang membongkar diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Terima kasih bagi Bapak-Bapak sekalian sudah membacakan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan. Di sini ditulis dengan judul rendahkanlah dirimu. Ada pepatah bilang, ada yang berkata bahwa seperti kacang yang lupa kulit, atau air tuba, air seperti yang dikatakan air susu dibalas tuba. Kira-kira mungkin hal inilah yang dapat kita simak dari pembacaan kita pada malam hari ini. Hal ini cocok kepada jemaat yang di Korintus yang saat itu sedang digembalakan oleh Rasul Paulus. Jemaat yang ada di Korintus, mereka saat itu hidup di dalam dosa, tetapi melalui Rasul Paulus mereka boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang keselamatan mengenai Yesus Kristus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita membaca ayat-ayat yang terdapat dalam bacaan kita pada malam hari ini, Paulus melayani jemaat di Korintus itu kurang lebih 1,5 tahun. Dalam pelayanan 1,5 tahun tentu saja banyak hal-hal yang telah dia lakukan. Dan banyak kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dalam pelayanannya. Bahkan banyak orang-orang yang bisa menjadi percaya. Seharusnya atau sewajarnya jemaat yang ada di Korintus saat itu bersyukur. Dan pelayanan Paulus itu mendapat pujian. Karena mereka seharusnya bersyukur karena melalui pelayanan dilakukan oleh Paulus, mereka boleh mendengar firman Tuhan, bahkan mereka boleh diselamatkan
lewat Yesus Kristus. Karena itu sudah sewajarnya atau sudah seharusnya jemaat yang di Korintus berterima kasih kepada Paulus yang telah berjasa dalam kehidupan rohani mereka, yang sudah memperkenalkan Yesus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan, bahkan mereka boleh mengenal keselamatan dalam kehidupan mereka. Namun yang terjadi pada saat itu, apa yang didapatkan oleh Paulus lewat pelayanan yang ada di Korintus, bukannya pujian atas apa yang telah dilakukan dalam pelayanannya, tetapi dia malah dihakimi oleh jemaat yang ada di Korintus saat itu. Jadi pelayanannya yang ada di Korintus saat itu, yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun, sepertinya tidak dihargai oleh jemaat yang ada di Korintus. 1,5 tahun dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi ujung-ujungnya pelayanannya itu tidak dihormati, bahkan dia dihakimi oleh orang-orang yang ada di Korintus pada saat itu. Sampai-sampai mereka berkata, bahkan mereka juga meragukan tentang kerasulannya. Tentu saja bapak-bapak yang ada, dalam pelayanan hal ini bukanlah hal yang menyenangkan. Seorang hamba Tuhan, ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika dia menyampaikan kebenaran Yesus Kristus selama 1,5 tahun, atau kalau kita di sini 5 tahun, kita itu 1 periode. Setelah habis periodenya, kita bukan berterima kasih kepada hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat bacaan di sini, mereka malah mengejek dia, bahkan menghakimi. Yang paling sadis menurut saya, mereka menghakimi Paulus. Mungkin kalau kita manusia boleh, kalau saat itu di posisi kita, Paulus di posisi kita, mungkin saya berkata, saya bisa saja marah, akan main pengorbanan saya, apa yang saya lakukan, waktunya Paulus saat itu, bahkan kalau kita lihat tenaganya, materinya yang dia telah berikan, dia habiskan untuk pelayanan, ujung-ujungnya dia tidak dihormati, bahkan tidak dihargai, sampai-sampai mereka pun menghakimi dia. Coba kita bayangkan, kita sudah melayani dengan sungguh, sudah mengerjakan pelayanan dengan baik, kita sudah mengorbankan tenaga kita, waktu kita, bahkan materi kita dalam kehidupan, malah hal yang tidak menyenangkan yang kita terima. Bagaimana? Hal yang sama juga dihadapi, bahkan dirasakan oleh Paulus ketika saat itu dia melayani di Korintus. Tetapi mari kita lihat bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, apakah Paulus marah? Apakah Paulus tersinggung? Atau Paulus akan membalas semua yang dilakukan oleh jemaat saat itu kepada dia? Persekutuan Bapa yang diberkati Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, Paulus mengajarkan kepada kita yang hadir pada saat ini suatu hal yang besar, sesuatu hal yang luar biasa kepada kita. Walaupun Paulus telah dibenci oleh jemaat di Korintus karena jemaat salah mengartikan tentang pelayanannya, Paulus tidak marah atau tidak membenci mereka. Yang terjadi saat itu adalah ajaran Paulus disalah mengerti oleh jemaat yang ada di Korintus. Kebenaran firman yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu disalah mengertikan oleh jemaat. Maka timbullah kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Paulus, karena mereka memfitnah Paulus, menghina Paulus, bahkan menghakimi Paulus pada saat itu. Hal yang besar, begitu besar yang harus kita teladani kepada Paulus itu pada saat ini. Mengapa Paulus tidak membalas atau tidak membenci mereka? Itulah pertanyaan yang besar bagi kita yang hadir pada malam hari ini. Kenapa Paulus? Mungkin kalau saya seperti kata tadi, saya akan seperti mungkin saya tidak mampu. Tetapi Paulus tahu kepada siapa dia bertanggung jawab, kepada siapa dia melayani. Dia bukan melayani manusia, tetapi dia adalah hamba Allah, dia adalah hamba Kristus. Dia tahu siapa yang dia layani.
Karena itu sikap Paulus yang pertama ada dalam ayat yang pertama. Dalam ayat yang pertama di situ dikatakan pada ayat yang pertama, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat ini merupakan pegangan Paulus ketika dia melayani. Paulus tidak membenci mereka karena ia tahu bahwa ia adalah hamba dari Kristus. Hal inilah yang membuat Paulus tetap memberikan kasihnya kepada mereka, bahkan pelayanannya kepada mereka sekalipun mereka membenci Paulus. Ia sadar kalau ia adalah hamba Kristus. Kristus yang telah mempercayakan pelayanannya kepada Paulus. Ia sadar kalau dia adalah hamba Allah. Karena itu, ia tahu kepada siapa ia sebenarnya bertanggung jawab atas pelayanannya. Ia bukan melayani manusia, tetapi ia melayani Allah yang hidup. Itulah menjadi kekuatan Paulus selama dia melakukan pelayanannya. Dalam hal ini juga, Paulus mengajarkan pada kita ada dua hal. Yang pertama, jangan kita terlalu mengagungkan hamba Tuhan. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita ketika kita terlalu mengagung-agungkan hamba Tuhan. Karena kita itu kan kadang-kadang ada hamba Tuhan kita fans. Kita fans setiap orang menjadi pengikutnya. Karena terlalu kita mengidolakan seorang hamba tersebut, kita tanpa sadari hamba Tuhan itu pun punya kelemahan kekurangan. Karena kita terlalu mengidolakan hamba Tuhan tersebut, bisa saja ada kekeliruan, ada sepatah kata mungkin yang salah tanpa kita ketahui. Bukan yang saya katakan pada kita tidak boleh mengidolakan hamba Tuhan, boleh, tetapi ada batas kewajaran. Jangan sampai kita lebih mengidolakan hamba Tuhan yang mungkin karena khotbahnya lucu atau karena apa, tapi tidak memperhatikan isi khotbahnya. Seperti itu. Yang kedua, jangan juga kita menganggap bahwa hamba Tuhan itu hanyalah hamba biasa, lalu kita memperlakukan dia seperti seorang panggung atau persekutuan Bapa yang diberkati Tuhan, kita yang hadir pada malam hari ini, kita harus tahu di mana batas-batas kita di dalam kita menghakimi seorang hamba Allah di dalam kehidupan kita. Persekutuan Bapa yang diberkati Tuhan, penting sekali untuk kita melihat hal ini. Penting sekali untuk kita memperlakukan hamba Tuhan itu secara adil dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh mengkritik hamba Tuhan, itu tidak salah. Tidak salah, tetapi ada cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang sopan dalam kita mengkritik seorang pelayan. Mengkritik itu tidak salah, dan itu wajar-wajar saja. Tetapi kita punya batasan-batasan di dalam kita mengkritik, atau ada mekanisme cara-cara kita mengkritik pelayan atau hamba Tuhan tanpa harus menjadi dosa dalam kehidupan. Ingat, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun dia, mereka adalah biji mata Allah. Siapa kita yang berani mencongkel biji mata Allah? Kita akan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan kepada setiap hamba-hamba Tuhan atau setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kita semua terus belajar tentang firman Tuhan dan terus memahami apa yang dimaksudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita semua yang hadir pada malam hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.